الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المصلى والمؤسسين له ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persoalan adab kubur yang bisa didengar oleh binatang atau hewan tetapi tidak bisa didengar oleh manusia dan bangsa jin. Alasannya adalah alasan yang logis. Kalau seandainya manusia bisa mendengar adab kubur, maka akan muncul kepanikan. Dan kepanikan ini tentu akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan mereka. Ada ketakutan, ada kepanikan, dan tentu akan memberikan pengaruh yang negatif di dalam kehidupan mereka. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun fi dzikri umurin tunji min adabil qabri. Bab artinya pembahasan. Fi tentang. Zikri menyebut. Umur itu artinya urusan-urusan, persoalan-persoalan atau perkara-perkara. Jamak dari kata amrun. Jadi kata amrun itu artinya perkara. Jamaknya umur. Tunji dari kata naja, yanju, selamat. Tapi kemudian ditambahkan huruf hamzah, jadi tunji, anja, yunji. Sama dengan af'ala, yuf'ilu. Kalau ketambahan satu huruf di dalam bahasa Arab, maka artinya ada penambahan. Kalau kata naja itu selamat, maka anja menyelamatkan. Kasuro banyak, memperbanyak, aksaro. Itu dalam bahasa Arab. Kaidahnya ziyadatu harfin tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya satu huruf maka akan menunjukkan pada bertambahnya arti. Kalau belajar bahasa Arab. Menyelamatkan dari apa? Min, dari min. Kata min ini di sini artinya dari. Karena min artinya banyak tuh, bukan cuma dari, bisa juga seperti. Dari apa? Adabi. Kalau ada min berarti harus kasroh, adabi. Nggak boleh dibaca adaba, adabu, nggak boleh.
Di sini kan nggak ada barisnya, jadi bebas saja ente baca. Tapi ada kaidah-kaidah yang dipersyaratkan membaca kitab ini. Min adabil qabri, kubur. Kalau dalam nahwunya ini dia adalah mudhafun ilaih. Kita belajar dikit-dikit lah biar ngerti, meskipun cuma dengar doang. Min adabil qabri, dari azab kubur. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Nah, ini perlu kita pahami, Pak. Mau selamat nggak dari azab kubur? Nah, perhatiin ini. Perhatiin apa yang bisa membuat selamat dari siksa kubur. Yang kalau kita bahas siksa kubur itu serem tuh. Kemarin kita bahas serem. Apa? Minha diantaranya apa? Ar-ribat itu dari kata robato, mengikat. Tapi kata ribat ini dari kata robato, yurabitu, ribat. Artinya bukan cuma sekedar mengikat, tapi Anda berdiam di benteng. Apa yang dilakukan adalah melakukan penjagaan. Misalnya kita berada di wilayah perbatasan nih, maka ada pos-pos penjagaan, itu namanya ribat. Ribat. Tapi di sini yang dimaksud ar-ribatu fi sabilillah. Maksudnya apa? Anda menjaga perbatasan dari serangan musuh fi sabilillah, di jalan Allah. Itu satu. Yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur adalah ketika menjaga perbatasan umat Islam dari serangan-serangan musuh. Ini kalau konteksnya konteks perang. Tapi kita kan nggak konteks perang. Nanti akan masuk pada bagian berikutnya. Mana dalilnya? Itu ditanya. Mana dasarnya? Sampai orang yang menjaga perbatasan, menjaga umat Islam di jalan Allah itu akan diselamatkan dari azab kubur. Dalilnya adalah hadis rawa. Rawa itu artinya meriwayatkan. Rawa nanti muncul kata riwayat. Meriwayatkan siapa? Imam Muslim, Muslimun, Imam Muslim. Kalau yang riwayatin Imam Muslim, otomatis hadisnya sahih. Marfu'an itu hadisnya sampai ke Rasulullah. Marfu. Dari kata rafa'a, mengangkat, ini terangkat sampai Rasulullah. Apa hadisnya dari Imam Muslim? Ribatun atau ribatu yaumin wa lailatin, menjaga perbatasan yaumin wa lailatin, siang dan malam hari, khairun, lebih baik, min siyami syahrin wa qiyamihi, lebih baik dari siam, puasa. Puasa berapa hari? Syahrin, 1 bulan. Wa qiyamihi, dan sholat malam selama 1 bulan. Wa in mata, kalau dia mati dalam menjaga perbatasan karena ditembak musuh misalnya, atau karena alasan-alasan lain yang membuat dia mati, ujriya alaihi amaluhu wa muni'a minal fattanin, maka amalan itu diberikan pahala. Wa muni'a, dan dia terjaga. Wa in mata, kalau dia meninggal, ujriya alaihi amaluhu, maka amalnya berpahala dan terus mengalir. Maksudnya gitu. Wa muni'a, dan dia terjaga binal fattanin, terjaga dari orang-orang yang terkena fitnah kubur. Apa tuh fitnah kubur? Siksa kubur. Berarti hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang seperti ini ketika meninggal dimasukkan ke dalam kuburnya, dia selamat dari siksa kubur. Itu satu. Pertanyaannya, kenapa sampai orang seperti ini selamat dari siksa kubur? Karena
menjaga perbatasan itu perlu pengorbanan yang besar. Apa? Pengorbanannya itu nyawa, dan yang dia jaga itu agama. Karena menjaga negara dan bangsa itu otomatis menjaga negara. Maka konsekuensinya dari menjaga perbatasan di jalan Allah atau menjaga dari serangan musuh di jalan Allah, maka pahalanya besar. Saking besarnya ente puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu, atau puasa sunnah di bulan Ramadan, di bulan lain selama 1 bulan, itu nggak sebanding dengan menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjaga benteng dari serangan musuh. Kalau dia meninggal, amalannya terus mengalir. Itu yang kita cari, Pak. Orang yang cerdas dan pintar itu, kalau dia hidup di dunia, dia akan melakukan amalan. Kalau dia meninggal, amalan terus mengalir. Itu cerdas. Misalnya apa? Selama dia hidup, dia membangun satu tradisi yang baik. Tradisi itu baik tuh. Misalnya dibangun majelis taklim. Majelis taklim dibangun. Dia meninggal, majelis taklim itu diterusin. Maka itu memberikan pahalanya mengalir terus buat yang meninggal. Itu satu. Yang kedua, dia wakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan musola, pembangunan masjid dan sebagainya, atau hal-hal yang terkait dengan urusan umat Islam. Kenapa? Ketika dia meninggal, itu pahalanya terus mengalir. Misalnya ini musola nih. Ini musola, siapa yang wakafin? Yang wakafin tanah ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena setiap hari musola ini ada yang sholat. Berapa orang yang sholat? Hitung aja tuh. Dari ketika dia wakafin tanah bangun musola, terus menerus mengalir pahalanya. Termasuk yang membangun, yang nyumbang tuh. Orang tua kita itu yang sudah meninggal, yang membangun masjid ini, al-muassisin, maka dia pahalanya terus menerus mengalir. Kita duduk di sini dapat pahala. Pahala nih. Yang membangun dan mengembangkan masjid ini atau musola ini, itu pahalanya terus menerus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Itu yang kita cari, Pak. Makanya mumpung masih hidup nih, kita pikir nih, kira-kira apa nih yang bisa membuat kita ketika meninggal pahalanya terus menerus mengalir. Dulu di zaman Utsman bin Affan, ini kan zaman Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah meluas. Meluasnya Islam itu di zaman Umar, karena Umar ini cerdas. Kepemimpinannya bagus. Orangnya zuhud. Pemimpin tuh kalau zuhud, Pak, nggak cinta dunia, itu hebat, Pak. Abu Bakar nggak cinta dunia. Sukses. Umar bin Khattab nggak cinta dunia. Itu meluaskan wilayah Islam sampai ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Lalu diteruskan oleh Utsman bin Affan sampai ke perbatasan Romawi. Yang disebut Romawi ini artinya bukan Roma, Italia. Bukan. Yang dimaksud Romawi ini adalah Turki. Maka nanti akan muncul Turki Utsmani. Nah, perbatasan tersebut tentu rawan konflik. Yang namanya perbatasan. Coba perbatasan antara Papua dengan Papua Barat. Itu rawan konflik, Pak. Maka dibangunlah yang disebut dengan ribat, benteng-benteng yang di situ dijaga oleh prajurit. Tapi orang jaga benteng, jenuh nggak, Pak? Jenuh, yang dilihat cuma itu doang. Beda kalau kita tinggal di wilayah-wilayah rame. Dia jaga di wilayah Syam, kemudian ada kelelahan, ada dingin karena Eropa. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Dia datang, ketika dia lihat sudah mulai kendur semangatnya itu, lalu dia bakar semangat mereka. Dia kutip hadis yang dikatakan bahwa orang yang menjaga benteng dari serangan musuh itu pahalanya besar, seperti yang disebutkan tadi. Akhirnya karena ini persoalan motivasi akhirat, pahala yang besar, kembali lagi semangat, Pak.
Jadi orang-orang dulu itu dimotivasi dengan surga. Kalau kita dimotivasi oleh harta. Makanya kalau udah bicara tentang harta dan agama, pasti pilihannya di harta. Karena ujian kita sekarang ini harta. Tapi orang-orang dulu, apalagi orang tua kita, itu hebat, Pak. Yang dia cari itu agamanya, akhiratnya. Soal dunia nggak penting. Makanya orang dulu bilang, nggak usah ente terlalu ini. Yang penting kalau sekolah agama aja. Ya kan? Dunia bisa dicari. Tuh, orang dulu tuh. Agama saya. Kalau agama ente bisa selamat dunia dan akhirat. Orang dulu. Kalau sekarang enggak. Ente mau sekolah di Alia, mau jadi apa? Tuh. Akhirnya Alia jarang siswanya. Banyak sekolah-sekolah negeri. Pas keluar dari SMA pun jadi bermasalah juga. Nah, ini yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Wa minha, yang kedua, minha, di antara yang menyelamatkan kita dari siksa kubur itu adalah qiraatu surati Tabarak. Qiraah, baca. Surat Tabarak. Apa surat Tabarak itu? Al-Muluk. Berapa ayat? 30 ayat. 30 ayat. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya ada kekuasaan, kullu lailatin, bacanya kapan? Setiap malam. Setiap malam sebelum tidur. 30 ayat, berapa menit? Oh, kebanyakan 10. Hah? Berapa? 4 menit selesai. Kalau 10 menit itu bacanya 10 menit buboy. 5 menit selesai itu. Dibaca setiap malam. Sahadzalika fi iddati ahadits. Dan ini sahih, sah dalam beberapa hadis. Iddah itu artinya beberapa. Hadis, hadis. Artinya di dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwa membaca surat Tabarak bisa menyelamatkan dari siksa kubur, itu sahih. Artinya bukan hoax. Bukan berita yang enggak benar, tapi berita benar. Kalau berita benar berarti dari Nabi. Kalau dari Nabi berarti jalanin. Apa dijalanin? Baca surat Tabarak sebelum tidur setiap malam. Kalau disebut malam, bisa habis maghrib, bisa habis isya, atau sebelum tidur itu malam. Sebelum datang waktu subuh itu masih dianggap malam. Wa kadzalika, demikian pula qiraatu, membaca qul huwallahu ahad. Baca qul hu. Kapan? Fi maradil mauti. Pada saat dia sakit menjelang kematiannya. Maka kalau ente sakit ini, Pak, baca tuh kulhu. Jangan-jangan tuh sakit terakhir. Baca kulhu. Kulhu kan berapa menit? 1 menit. Ngigo aja kulhu masih bisa ngigo. Kulhu kan dibaca setiap saat. Baca tuh kalau sakit nih. Lagi rebahan sakit. Baca kulhu. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Kan nggak sulit. Baca rutin. Ternyata itu sakitnya terakhir. Karena soal sakit kita nggak tahu kapan orang meninggal kan. Ternyata ini sakit terakhir. Maka dia terjaga dari siksa kubur. Maka yang kedua yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, baca surat Tabarak. Yang kedua baca surat Qulhu. Tabarak setiap malam, Qulhu pada saat dia sakit menjelang kematiannya. Maka karena kita nggak tahu kematian kita, setiap kita sakit baca Qulhu. Itu maksudnya. Pertanyaannya, kenapa harus surat Al-Muluk? Kenapa bukan surat Al-Baqarah? Kenapa? Kalau surat Al-Baqarah gempor mulut kita. Setiap malam tuh. Al-Baqarah dibaca setiap malam. Berapa ayat itu? 287 ya? 7 atau 6 ya? Pokoknya itulah.
di atas 280. Kalau itu yang disuruh Rasulullah, gempor kita. Mulut bengkak dibaca. Yang dia baca Tabarok 30 ayat. 5 menit selesai. Alasan yang paling sering dikatakan para ulama, kenapa? Karena surat Al-Muluk itu adalah jawaban konkret dari pertanyaan man rabbuka. Siapa Tuhan? Dan isi dari surat Al-Muluk itu adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan kematian. Itu yang pertama. Maka Rasulullah SAW pernah cerita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini akan seorang perawi hadis dari generasi sahabat yang paling banyak ngeriwayatin hadis itu Abu Hurairah. Jadi kalau dibikin hierarki susunan para perawi hadis yang terbanyak, yang pertama Abu Hurairah, baru Malik bin Anas, kemudian baru Siti Aisyah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, kemudian baru Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 perawi terbanyak. Maka kalau kita baca hadis-hadis, rata-rata banyak yang meriwayatkan ya an Abi Hurairah, an Anas bin Malik, an ibni Abbas dan seterusnya. Itu banyak. Kata Nabi, inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan syafa'at di sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Kata Nabi, sesungguhnya ada surat di dalam Al-Quran, isinya 30 ayat yang itu memberikan bantuan bagi para pembacanya sampai kemudian diampuni dosanya, yaitu surat Tabarak. Ada cerita yang ceritain Anas bin Malik. Kalau tadi Abu Hurairah, Anas bin Malik cerita dari Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki kata Rasul dari kalangan umat, tapi sebelum kalian meninggal. Dan dia tidak ada sesuatu pun yang dia hafal dari Al-Quran, kecuali yang dia hafal cuma Al-Muluk, Tabarak yang dia hafal. Ketika laki-laki itu diletakkan dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Kalau malaikat penanya, siapa tuh di dalam kubur? Malaikat siapa? Munkar Nakir. Sebelum Munkar Nakir, Ruman. Di mana posisinya Ruman? Hati itu. Ruman. Ruman datang hanya menyuruh, siapin kertasnya, siapin pulpennya. Kata jenazah itu dia bilang, saya nggak punya kertas, saya nggak punya pulpen. Apa dikatakan? Jadikan kain kafanmu sebagai kertas, jadikan lidah liurmu itu sebagai pena. Catat suruh. Setelah dicatat, diletakkan sebagai tag. Tahu tag kan? Di leher nih, ditaruh tag nih. Maka jadilah panitia kurban tuh kan. Pakai tag tuh. Itu dari itu diambilnya dari malaikat Ruman tuh. Jadi ada tradisi ini dipakai, ditulis dari sini catatan-catatannya. Jangan kita berpikir seperti catatan kita. Karena ini metafisik, gaib. Kalau gaib itu nggak bisa diukur dengan kacamata kita. Nah, setelah selesai, Munkar Nakir datang, serem. Wajahnya serem, gemeter orang. Lalu ketika Munkar Nakir datang, surat Tabarak yang dia hafal, yang dia baca itu setiap saat, tiba-tiba menghalangi malaikat. Ngarang dia. Apa dia bilang? Jangan kau ganggu orang ini. Artinya, jangan diberikan pertanyaan. Jangan kau siksa dia. Kata malaikat, engkau ini kan salah satu surat dari Al-Quran. Aku tidak suka membuatmu tidak senang, tapi aku tidak punya kuasa. Ini perintah Allah. Tetapi tetap Tabarak
sebagai satu surat yang dia baca itu menghalangi dia sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, karena berkah tabarak itu dia mendapatkan syafaat, tidak disiksa di dalam kubur. Itu cerita Nabi yang riwayatin Anas bin Malik. Pertama, maka kalau kita ingin tidak disiksa dalam kubur kita, rutinkan. Mulazamah, rutinkan. Apa? Baca surat Al-Mulk, jadikan kebiasaan. Kalau jadi biasa, itu enggak capek. Awalnya mungkin berat, tapi kalau sudah terbiasa, baca surat Al-Mulk, setiap malam itu jadi tradisi, jadi zikiran. Kalau jadi zikiran, hilang sedikit, kita merasa menyesal. Yang kedua, surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas yang bisa memberikan bantuan pada saat ketika kita meninggal dan dimasukkan ke alam kubur dan tidak disiksa di alam kubur kita? Karena Nabi yang ngomong, Nabi yang bicara, Nabi yang nyampein. Kata Nabi, man mata, barang siapa yang meninggal, fi maradin, dalam satu penyakit atau karena satu penyakit, alladzi yamutu fihi, yang karena penyakit itu dia meninggal. Wa huwa yaqra'u, sementara dia baca qul huwallahu ahad, baca qulhu, pada saat dia sakitnya dia baca qulhu, lam yuktan fi qabrihi, dia tidak akan diuji, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya. Maka yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya, orang yang seperti ini. Bukan yang ngasih catatan, ini nanti kalau inti nih ketemu malaikat maut, ini kasih catatan memo. Bukan itu, Pak. Yang masih hidup kita baca surat Qulhu, itu yang disampaikan Rasul. Kata Rasul lagi, selain tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, wa amina min doktatil qabri, dan dia selamat dari himpitan kubur. Karena kubur itu akan menghimpit, Pak. Siksa. Makanya kalau kita ada kuburan sudah lama, Pak. Sudah lama 1 bulan, 2 bulan. Sudah jadi tulang belulang tuh. Coba kita gali. Itu ternyata tulang rusuk yang awalnya begini nih. Awalnya kan begini. Kita ini kan begini kan? Dia akan begini. Tuh. Akan bersatu. Jadi begini. Namanya ikhtalafa. Ikhtalafa itu artinya yang sini ke sini, yang sini ke sini. Kenapa? Dihimpit oleh kubur. Namanya doktatil khabri. Kata Nabi, orang yang baca surat Qulhu, surat Al-Ikhlas pada saat ketika dia sakit yang menjadi penyebab kematiannya, maka selain tidak ditanya di dalam kuburnya, dia aman dari siksa dan himpitan kubur. Wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat malaikat membawa dia di tangannya tuh, dibawa oleh malaikat. Hatta tujizahu minas sirati ilal jannah, sampai malaikat itu membawa dia dari as-sirat menuju surga. Kira-kira gampang nggak baca Qulhu, Pak? Gampang. Jadi kalau kita sakit, yang dianjurkan oleh Rasul adalah perbanyak membaca surat Al-Ikhlas atau Qulhu. Kenapa? Karena di dalam surat Qulhu itu tauhid Allah. Orang kalau meninggal, akhir kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah, masuk surga enggak? Surga. Apa disebutkan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal yang disebut adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga masuk. Makanya orang, kenapa ada talqin? Orang tua meninggal nih, ditalkinkan, atau orang meninggal ditalkinkan, supaya akhir kalimat yang diucapkan sebelum dia meninggal itu kalimat tauhid. Makanya baca Qulhu itu tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhidnya tuh. Tauhid semua isinya, dan jantungnya tauhid di Qulhu. Kalau dia baca berarti ucapan terakhirnya tentang tauhid, maka masuk surga, aman dari siksa kubur. Makanya orang, Pak, kalau kita talqin jangan seperti talqin dipaksa dia ngucapin.
Ada mau meninggal nih. Kita tahu nih ketika dia sakit terakhir ini. Lalu dibantu. La ilaha illallah. Supaya diikuti nih. Lalu dia bilang, la ilaha illallah. Udah berhenti. Jangan lagi, la ilaha illallah. Nanti dia marah tuh. Namanya orang lagi sakit kan. Ketika dia udah ngucapin, la ilaha illallah. Udah berhenti. Tiba-tiba ada anak datang. Pak, masalah kontrakan di sana itu gimana tuh? Datang. Bapak ini ngomong lagi tentang kontrakan. Kalau dia ngomong lagi tentang kontrakan dunia. Talkin lagi, la ilaha illallah. Dibilang la ilaha illallah, datang anak perempuannya. Nggak selesai-selesai. Makanya kalau orang lagi sudah meninggal, suruh keluar aja. Cukup satu aja, tidak. Jangan ngumpul, apalagi pakai di syuting. Supaya bikin konten YouTube kan. Syuting orang yang nganggap begitu. Kasihan. Aibnya tuh. Jangan. Jadi kita diajari oleh Rasulullah, talqin penting. Karena apa? Karena terkait dengan akhir kehidupan dia nanti. Perjalanannya surga atau neraka. Kalau ingin surga, akhir perkataannya harus la ilallah. Supaya tauhid yang muncul, maka ketika sakit, baca surat Al-Ikhlas. Itu maksudnya. Bisa dipahami Pak ya? Itu yang kedua. Yang mana lagi tuh? Wa minha, di antara yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, minha itu hak ke umur ya. Karena umur ini adalah jamak, maka pakai hak. Kalau diartikan wa minal umuril lati tunji sahibaha min adzabil qabri, itu maksudnya. Di antara yang bisa nyelamatin dari siksa kubur itu adalah man mata bi batnihi. Orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut. Dia meninggal karena sakit perut tuh. Maka kata Nabi, dia termasuk orang yang ketika mati karena sakit perut, dia tidak diazab di dalam kubur. Mana dalilnya? Tentu ada dasarnya. Apa? Li hadisi, yaitu hadis Abi Daud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, marfu'an, hadisnya sampai kepada Rasul, man qatalahu batnuhu, barang siapa yang dibunuh, maksudnya gitu. Dibunuh oleh apa? Batnuhu, oleh perutnya. Artinya bukan perut bunuh dia. Barang siapa yang meninggal karena penyakit perut, maksudnya. Tapi kalau kita artikan secara harfiah, man siapa qatalahu yang dibunuh, batnuhu oleh perutnya, kan nggak mungkin perut bunuh dia kan? Maksudnya orang yang mati karena sakit perut. Lam yu'adzab, dia tidak akan disiksa fi qabrihi, di dalam kuburnya. Kenapa? Karena orang sakit perut itu Pak, besar penderitaannya. Sakitnya itu hebat. Dan itu bisa membersihkan dari dosa. Apalagi orang yang kena kanker, tumor, meninggal dia sabar. Itu kafaratun lidzunub, menghapus dosa-dosa dia, bersih. Tapi ingat, yang dihapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang terhapus dosanya, berarti nggak ada dosanya. Kalau dia nggak ada dosanya, maka ketika dia masuk ke alam kubur, kira-kira disiksa nggak? Enggak Pak, bersih. Makanya orang kalau kena penyakit jangan ngeluh, jangan komplain, apalagi nyalahin Allah. Allah disalahin, konyol, karena kita ini milik siapa? Milik Allah. Allah mau kasih penyakit ke, Allah mau kasih nikmat, urusan siapa tuh? Allah. Kalau urusan Allah, ente nggak boleh ngeluh, jalanin aja sesuai keinginan Allah. Sama saya punya ini gelas nih, milik saya nih. Lalu kemudian gelas saya lempar pecah. Ente ngomel, lucu nggak? Lucu. Kok gelas-gelas saya yang beli pakai duit saya lempar, urusan saya. Ente marah-marah. Kan lucu. Kenapa? Yang punya saya. Sama, Allah punya kita. Allah kasih penyakit kepada kita. Kita ini yang bukan yang milik Allah marah-marah sama Allah. Lucu. Makanya kalau ketimpa musibah,
supaya musibah itu jadi pembersih dosa kita, maka harus sabar. Termasuk penyakit perut. Kenapa? Mungkin penyakit perut pada zaman Rasulullah ini yang paling hebat. Mungkin pada zaman Rasulullah belum ada kanker. Betul nggak Pak? Ada nggak orang mati pada zaman Rasulullah karena kanker? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Mungkin penyakit perut. Tapi kalau dikiaskan, mana yang lebih dahsyat, penyakit perut atau penyakit kanker? Kanker Pak yang lebih parah itu. Bisa jadi kanker yang lebih bisa membersihkan dosa-dosa kita kalau kita sakit lalu meninggal dan sabar di dalam penderitaan. Maka orang yang menanggung penderitaan yang begitu berat dengan kesabaran, kalau dia meninggal karena penyakit perut, kata Nabi, mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahidun fil akhirah. Bukan syahid di dunia. Kalau syahid di dunia perang ente. Mati, dibunuh, itu syahid di dunia. Tapi ini syahid fil akhirah. Itu yang ketiga ya. Wa minha, yang keempat, di antara yang bisa nyelamatin dari siksa kubur adalah al-mautu yaumal jum'ati aw lailataha. Mati di hari Jumat dan malam Jumat. Kalau malam Jumat berarti setelah maghrib. Meninggal dia. Sampai hari Jumat sebelum malam. Jadi habis maghrib nih, malam Jumat nih. Terus pagi hari Jumat. Sampai waktu sebelum menjelang maghrib. Itu namanya yaumul jum'ah. Jadi laila yaumul jum'ah aw lailataha. Apa dasarnya? Li hadis Tirmizi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi marfu'an. Hadisnya ini hadis marfu'. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati. Tidak ada satupun orang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa kecuali orang itu waqahullahu fitnatal qabri. Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Maksudnya dari siksa kubur. Wal ahadisu fi dzalika katsiratun. Hadis-hadis yang bicara tentang persoalan ini, kata penulis kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, katsiratun, banyak hadisnya. Bukan cuma satu, tapi banyak. Pertanyaannya, kenapa malam Jumat? Kenapa bukan malam Minggu? Malam Senin? Kok malam Jumat? Karena malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari ibaratnya penghulunya para hari. Karena malam Jumat itu malam mulia. Quran diturunkan pada malam Jumat. Maka Jumat jadi mulia. Sholat Jumat di hari apa? Mikirnya panjang banget. Ada sholat Jumat cuma di hari Jumat. Ada nggak di hari lain seperti sholat Jumat? Nggak ada. Berarti hari itu mulia. Baca surat Al-Kahfi kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu adalah malam yang penuh mulia, maka dianggap menjadi hari raya umat Islam, dan itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka ada keberkahan. Seperti bulan Ramadan ada berkah. Kalau itu diberkahi Allah, maka akan berlipat ganda dari bulan Ramadan. Karena hari Jumat diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, maka itu akan berlipat ganda kebaikannya. Kalau orang mati dalam keadaan hari yang berlipat ganda kebaikannya, maka dia mendapatkan kebaikan. Maka tidak heran kalau orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ingat, ini buat muslim yang taat. Kalau muslimnya suka mabok, malak orang, korupsi nggak henti-henti, nyakitin orang zalim, nggak kena Pak. Meskipun matinya malam Jumat, lagi nenggak bir, wah husnul khotimah ini. Oh, ya enggak juga. Kayak kita ini insya Allah ya. Kita ini kan paling tidak insya Allah mukmin yang baik. Apalagi yang dari Telkom. Tuh. Insya Allah kalau meninggalnya itu mudah-mudahan di hari Jumat atau malam
Jumat. Nah, kalau yang seperti ini lain ke kita-kita. Mudah-mudahan. Nah, karena itu maka usahakan hari Jumat ini diisi dengan kebaikan. Misalnya apa? Baca Yasin. Ya kan? Baca surat Al-Kahfi. Baca. Karena itu manfaatnya besar. Dan hadis-hadis yang bicara juga banyak. Kita lanjut. Wa minha, yang kelima, di antara yang bisa menyelamatin dari siksa kubur adalah al-mautu fi ma'arikatil kuffar. Al-mautu mati fi dalam ma'arikati, memerangi al-kuffar, orang kafir. Maksudnya kalau kita perang menjaga Islam, memerangi musuh Islam. Apa dasarnya? Li hadis Ibnu Abi Syaibah wa ghairihi marfu'an, karena ada hadis dari Ibnu Abi Syaibah dan selainnya, yang hadis ini adalah hadis marfu'. Apa hadisnya? Kullu mu'minin yubtanu fi qabrihi illa syahid. Setiap orang mukmin itu akan ditanya di dalam kuburnya, diuji di dalam kuburnya, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Apa itu yang mati syahid? Dijelaskan di sini, yaitu diambillah dalam bahasa Indonesia, yakni apa? Al-maqtulu fi sabilillah, orang yang mati dibunuh di jalan Allah. Warawan Nasa'i wa Ibnu Majah marfu'an, diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis ini marfu', li syahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6. Kalau yang tadi mati syahid fit dunia, di dunia mati. Kenapa? Perang. Nah, ada kata Rasul, orang yang mati syahid tapi fil akhirah, matinya syahid di akhirat. Wa fadzukira minha, atau fadzakara minha, lalu dia menyebutkan di antara yang 6 tersebut, wa yujaru min adzabil qabri, kalau dia mati karena 6 ini dia dijaga dari azab kubur. Ternyata ada 2, ada syahid fil akhirah, mati dalam peperangan, pasti dia akan dijaga dari siksa kubur. Bukan cuma itu, kalau dia meninggal nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikafankan, langsung dia dikuburkan dengan pakaian ketika dia perang dengan darah-darahnya. Perlu nggak disolatin? Perlu nggak? Nggak perlu disolatkan, Pak. Yang mati syahid peperangan langsung dikuburkan, nggak perlu disolatkan. Kenapa nggak perlu disolatkan? Orang itu sudah bersih dosanya. Solat jenazah itu doain. Makanya Allah maghfir lahu warhamhu, itu doain. Kenapa? Karena belum tentu bersih dosanya. Kalau ini udah bersih, udah masuk surga. Kalau udah masuk surga, butuh doa nggak? Nggak perlu. Makanya dalam fikih, orang yang mati syahid dalam peperangan nggak perlu dimandiin, dikafankan, disolatkan. Logikanya nyambung. Nah, di antara yang mati syahid yang kedua itu adalah yang bukan karena peperangan. Ada 6 di sini. Dan dia diselamatkan dari azab kubur juga. Nah, kita baca. Wal haqqu bisyahidi, yang benar, yang dimaksud dengan syahid di sini adalah fil ajri wa thawab. Dalam kaitan dengan pahala. Jadi orang yang mati 6 faktor penyebabnya ini, dia tetap dianggap syahid dalam pahalanya. Maksudnya apa? Pahalanya besar. Sekarang kita sebut siapa? Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena wabah. Seperti yang meninggal karena COVID-19 tuh, kalau dia muslim baik, artinya mati syahid. Maka orang itu enak sebenarnya, karena matinya bagus. Yang penting dia muslim dan baik. Yang kedua, wal mabtun, mati karena sakit perut. Mabtun itu dari batnun. Yang ketiga, wal gharik, tenggelam, lagi nyari ikan, nelayan, dia muslim soleh. Tiba-tiba ada badai yang membuat perahunya itu masuk ke dalam lautan, mati dia. Mati apa? Syahid. Wasahibul hadami, orang yang kena reruntuhan, gempa besar,
Lalu ketika dia gempa, dia lari. Bangunan rubuh, kena dia, hancur kepalanya. Mati syahid. Wadzatul jambi, wanita yang lambungnya sakit karena melahirkan. Lambungnya sakit karena melahirkan atau karena hamil, maka dia kalau mati, matinya syahid. Watalqi, atau dia meninggal karena melahirkan. Jadi perempuan itu lahir, melahirkan anak, meninggal dia, matinya mati syahid. Wal hariqu, dan orang yang terbakar. Terbakar dia. Kalau dia muslim soleh, dia muslim yang baik, maka dia mati syahid. Waman kutila duna mali, orang yang dibunuh karena menjaga hartanya, auduna dami, atau menjaga dirinya, darahnya, auduna harimi, atau menjaga kehormatannya, wa ghairu dzalika mimma waradat bil akhbar wal azhar wallahu a'lam. Dan selain dari itu yang disebutkan dalam hadis-hadis dan asar perkataan para sahabat, wallahu a'lam. Jadi 6 ini itu syahid, bukan syahid fid dunya, tapi syahid fil akhirah. Pahalanya sama dengan mati syahid. Kata ulama, dia dijaga dari siksa kubur. Tapi perlu nggak dimandikan? Perlu nggak disolatkan? Perlu kapan kan? Perlu. Kalau yang mati dalam peperangan nggak perlu dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kalau kita sehat, ada waktu dan kesempatan, kita akan bahas bab atau pembahasan lain dari kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.